kekudusan Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haleluya. Saudara, kita pakai kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Saya bacakan sekali lagi. Dengarkanlah, hai orang Israel. Dengarkanlah, hai jemaat Gereja PTC. Dengarkanlah, hai orang-orang beriman. Dengarkanlah, hai orang-orang percaya. Dengarkanlah, hai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dengan tegas, sebagaimana pengikut Kristus, orang-orang percaya harus hidup dalam dimensi yang baru. Apa dimensi yang baru bagi Bapak Ibu saudara saya? Saudara, kita yang tadinya belum mengenal Kristus, kita yang tadinya belum mengenal Tuhan, sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara saya, kita sudah mengenal Tuhan. Oleh karena kita sudah mengenal Tuhan, sekarang waktunya kita harus hidup dengan dimensi yang baru. Dimensi yang lama harus tinggalkan. Apa itu dimensi yang lama? Saudara, dimensi yang lama ya, di mana manusia hidup hanya mementingkan diri sendiri. Manusia hidup dalam ketakutan. Manusia hidup dalam kebinasaan. Manusia hidup di dalam dosa. Tetapi ketika saudara dan saya, semua kita sudah mengenal Kristus secara pribadi, kita sudah percaya kepada Tuhan, sekaranglah kita harus hidup di dalam dimensi yang baru. Katakan amin. Kalau orang sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti Tuhan, tapi dia masih hidup dengan dimensi yang lama, maka perlu dipertanyakan kerohaniannya, kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kata perhatikan itu bukan hanya berbicara tentang melihat, tapi kata perhatikan itu berbicara tentang bagaimana kita melakukan, mempraktekkan, amin, menghidupi kebenaran firman itu. Haleluya. Kita perhatikan baik. Dimensi dalam kamus besar bahasa Indonesia, perhatikan. Dimensi dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya, saudara, ukuran, yaitu mencakup panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dimensi juga bermakna fenomena atau situasi yang membentuk ruang lingkup dalam metafisis. Dimensi juga berbicara tentang ukuran warna, sehingga orang berkata warna 3 dimensi, warna 2 dimensi. Nah, jadi saya kasih perhatikan dimensi dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ukuran, yaitu mencakup apa? Panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dimensi yang juga pagi ini saya berbicara tentang apa, saudara? Mencakup mengenai ukuran kualitas kerohanian kita, mengukur sejauh mana kasih kita kepada Kristus, mengukur
rata-rata, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan baik. Era dimensi yang baru, ada 3 hal yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, inilah pagi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Di era dimensi yang baru, di mana sejak saudara bertobat mengenal Kristus secara pribadi, memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, sejak hari itu saudara kita hidup dengan dimensi yang baru. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, jadi kalau kita hidup dengan dimensi yang baru yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan yang harus terus kita tingkatkan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Yaitu kita melihat yang pertama, yaitu dimensi kasih. Kata kiri kanan, dimensi kasih. Haleluya. Dimensi kasih. Dimensi kasih itu kita lihat yang pertama, dimensi kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kita buka sambil kasih oleh Tuhan. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30 berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus dengan tegas, kalau engkau menjadi muridku, mau menjadi pengikut Tuhan, engkau harus hidup dengan dimensi di mana kita mengasihi Tuhan Allah kita, bukan hanya sekedar lidah kita berkata aku mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar mulut kita mengucapkan aku mengasihi Tuhan, tapi Yesus menegaskan kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan Allah kita, katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang kita sudah dikasih oleh Tuhan dimensi kasih kepada Tuhan, yaitu dimensi kasih yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita yang menyangkut apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Yaitu dimensi kasih yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita yang menyangkut apa? Menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Kita melihat, nanti saya akan jelaskan menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Karena begitu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Jadi dimensi kasih kepada Tuhan, yaitu yang Tuhan hendak dari kehidupan orang-orang percaya, yaitu menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Menyangkut tubuh. Tubuh kita ini harus dipergunakan, dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Segenap tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab bagaimana Daud berkata, dengan mulutku aku memuji-muji Engkau, dengan hatiku aku melompat-lompat bagimu, dengan tanganku terangkat memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Dan setelah kita mengasihi Tuhan, inilah dimensi yang harus kita tingkatkan. Di tengah-tengah situasi kondisi peradaban dunia yang makin rusak, yang merusak tatanan kehidupan manusia, saudara dikasih oleh Tuhan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus hidup dengan dimensi ini, dimensi yang baru, mengasihi Tuhan. Situasi kondisi apapun tetap mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau orang berkata aku mengasihi Tuhan, maka dia tidak peduli dengan situasi kondisi keadaan yang dihadapi. Kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan, maka dia mampu menerobos setiap tantangan demi tantangan, menerobos segala situasi sulit karena kasihnya kepada Allah. Katakan amin. Inilah dimensi yang menggerakkan hati kita. Inilah dimensi yang mencobrak kehidupan kita supaya kita terus bergerak naik ke next level, hidup di atas rata-rata.
Haleluya. Jiwa kita harus memuliakan Tuhan. Roh kita harus memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita berarti saudara. Lanjut. Dimensi kasih kepada sesama manusia. Jadi pertama, dimensi yang pertama dimensi kasih. Kasih itu ada berapa poinnya itu? Dimensi kasih kepada Tuhan, dan dimensi yang kedua dimensi kasih kepada sesama manusia. Haleluya. Dimensi kasih kita kepada sesama manusia. Di dalam Markus pasal ke-12 ayat yang ke-31 tadi dikatakan begini Bapak Ibu. Markus 12 ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Haleluya. Tidak ada dimensi lain yang lebih utama daripada kedua dimensi ini, yaitu dimensi mengasihi Allah dan dimensi mengasihi sesama manusia. Katakan amin. Bagaimana mungkin orang berkata aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku, tapi dia tidak mau mengasihi sesama. Dia membenci sesama. Itu yang disebut dengan dimensi omong kosong. Itu yang disebut dengan omong kosong. Tapi kalau dimensi di mana orang berkata saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dia juga telah dibuktikan dengan mengasihi sesama manusia. Amin. Bahkan di dimensi yang lebih dahsyat lagi, di mana Yesus coba membawa kita untuk maju selangkah, dan Yesus berkata kasihilah musuh-musuh. Amin. Dunia pun bisa mengajarkan kasih sama manusia, tapi Yesus membawa kita untuk maju selangkah lagi, dan Yesus berkata kasihilah musuh-musuh. Haleluya. Ini dimensi yang sangat ngeri Bapak. Ini dimensi yang lebih dahsyat lagi, mengasihi musuh-musuh. Haleluya. Tapi Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan kehendaki saudara. Di tengah-tengah situasi peradaban dunia yang sedang menggoncangkan dunia, yang merusak tatanan ciptaan Tuhan di dunia ini, Tuhan mengajar kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata kita aman-aman, tapi di tempat-tempat tertentu mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dibunuh karena kasih mereka pada Tuhan. Tapi mereka tetap diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kita belajar untuk hidup dengan dimensi ini, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Dimensi kasih kepada sesama manusia, di dalam Markus pasal 12 ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan mengajar kepada kita, kalau mengasihi dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang dimensi yang kedua itu, mengasihi sesama manusia apa? Seperti diri sendiri. Apakah pagi ini ada yang membenci dengan dirinya? Ada yang membenci dengan dirinya? Atau sedang mengikuti lagi, atau sedang membenci dengan dirinya? Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Amin. Saudara, tidak ada manusia yang membenci dirinya. Orang gila saja dia mengasihi dirinya. Coba kalau saudara di jalan yang orang gila, saudara cubit di kakinya, di tangan, dia balik hajar saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi tubuhnya. Dia nggak mau tubuhnya teraniaya, dia nggak mau tubuhnya tersiksa. Betul apa enggak? Makanya Tuhan katakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita, kita merawat diri kita, kita pelihara diri kita. Demikian juga kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya. Jadi pertimbang dimensi kasih kepada manusia, yaitu dimensi kasih yang mencakup apa? Mengasihi orang lain tanpa syarat, sama seperti diri sendiri. Atau ada pagi ini ada yang berkata ini, saya mengasihi diri saya, tapi dengan catatan, dengan syarat. Adakah orang berkata itu? Kalau saudara berkata saya mengasihi diri saya dengan syarat, perlu maju ke depan. Untuk apa? Kita 20 pasal. Jadi pertimbang dimensi kasih kepada sama manusia, yaitu yang mencakup mengasihi orang tanpa syarat, sama seperti diri sendiri. Kita mengasihi diri kita
tanpa salah. Karena memang di tubuh kita, Yesus berkata mengasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat dimensi yang kedua. Jadi ada 3 dimensi yang saya sampaikan, dan dimensi yang pertama dimensi kasih. Yang kedua adalah dimensi penyembahan. Haleluya. Yang kedua apa? Dimensi penyembahan. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kita baca saudara. Yohanes 4 ayat 23. Buka firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, dimensi yang kedua adalah dimensi penyembahan. Yesus sedang mengajarkan kepada umat Israel pada masa itu. Yesus sedang berbicara kepada seorang perempuan di sumur. Yesus sedang menegaskan bahwa sekarang kamu harus hidup dengan dimensi yang baru, yaitu dimensi di mana kamu menyembah Allah, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak lagi menyembah Dia dalam bentuk gunung, tidak lagi menyembah Dia dalam bentuk pohon, tidak lagi menyembah Dia dalam bentuk tubuh-tubuh yang dibangun oleh kebodohan manusia. Kamu tidak menyembah Dia dalam bentuk batu-batu apapun, tetapi sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini yang Yesus ajarkan sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus mulai dengan kata begini. Sekarang sudah tiba waktunya, dan saatnya sudah tiba. Penyembah-penyembah benar. Perhatikan kalimat ini. Penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau penyembah-penyembah benar itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab Dia. Tapi kalau mereka menyembahnya masih dalam bentuk benda-benda, mereka bukan penyembah-penyembah benar, tapi mereka adalah penyembah-penyembah yang salah. Haleluya. Dimensi penyembahan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, sekarang sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu di ayat 4 dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dimensi penyembahan. Nah, kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6 tadi yang kita baca tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya saudara, dan dimensi penyembahan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6, artinya keterlibatan Tuhan dalam keberadaan penyembahan manusia kepada dirinya yang mencakup berbagai. Artinya keterlibatan Tuhan dalam keberadaan penyembahan manusia yang menyembah Tuhan yang mencakup, yaitu pertama tubuh. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang pertama menyangkut apa? Mencakup tubuh. Apa itu tubuh? Tubuh adalah sudah dikasih Tuhan gerakan anggota tubuh, bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Daripada saudara tubuh saudara bukan memuliakan Tuhan. Mulut berkata aku memuji Tuhan, mulut berkata aku memuliakan Tuhan, mulut berkata aku menyembah Tuhan, hati berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi tubuhnya dipersembahkan kepada setan. Tubuhnya dipersembahkan kepada setan. Apa saya katakan demikian? Mulai dengar lagu-lagu dunia, mulai bergeraknya, badannya lentur bagaikan cacing yang tak bertulang, kena kepanasan.
Haleluya. Tubuh kita semuanya Tuhan. Amin. Menarik buat Tuhan. Amin. Bertepuk tangan buat Tuhan. Melompat bagi Tuhan. Haleluya. Bibir kita memegang Tuhan. Haleluya. Daripada saudara lagu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saudara mulai. Berarti tubuh bukan kemuliaan Tuhan. Menyatu tubuh, gerakan anggota tubuh, bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat bagi Tuhan, menari untuk memuliakan Tuhan. Saudara Daud, seorang raja terhormat yang diulang oleh Tuhan, tapi dia telah memberikan contoh bagi kita bagaimana dia memuliakan Tuhan. Ketika pada waktu para pemikul tabut berjalan, Daud menari di hadapan Tuhan. Dia melompat di hadapan Tuhan. Orang kalau lagi memuji Tuhan dengan tubuh, dia tidak lagi berpikir malu, dia tidak lagi berpikir tentang harga, haknya, dia lagi berpikir itu. Yang berpikirlah bagaimana Tuhan itu harus dimuliakan. Amin. Jangan saudara tepuk tangan kau masih malu-malu. Lihat kiri kanan. Orang angkat tangan, saudara boleh angkat. Malu nanti lihat orang. Orang melompat memuji Tuhan, saudara malu akhirnya cuma gini. Jadi lompatnya seperti kakinya itu sudah terpaku dengan lantai, jadi tidak bisa ngangkat. Mari kita dengan bebas berekspresi untuk apa? Bebas berekspresi untuk memuji Tuhan, amin. Untuk melompat-lompat bagi Tuhan, menarik bagi Tuhan, mengangkat tangan bagi Tuhan, bersuka di hadapan Tuhan. Itulah dimensi penyembahan yang menyangkut tubuh. Yang kedua, dimensi penyembahan kita, keterlibatan Tuhan dalam keberadaan manusia untuk menyembah dirinya. Yang kedua apa? Jiwa. Jiwa apa saudara? Luapan emosi, perasaan, hasrat, keinginan, kerinduan, kasih sayang. Luapan emosi, perasaan, hasrat, kerinduan, keinginan untuk terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi memuji Tuhan dengan sepenuh perasaan, dengan seluruh emosinya. Emosi bukan menjadi amarah ya Bapak Ibu. Jangan salah dengan kata emosi berarti marah, bukan. Tak emosi itu berkata ekspresi jiwa kita. Ekspresi jiwa kita. Dengan perasaan hasrat yang kuat untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Saya kadang bawa motor. Bawa motor tiba-tiba terus lagi nyanyi, tangan sebelah pegang setir, tangan sebelah saya angkat tangan. Haleluya, Tuhan dahsyat. Haleluya. Saya angkat tangan Bapak Ibu. Saya angkat tangan. Saya tidak peduli apa dilihat orang, karena saya sedang memuliakan Tuhan. Amin. Saya sedang memuji Tuhan. Saya sedang meninggikan Tuhan. Haleluya. Kadang kalau saya lagi bawa mobil, lagi nyetir mobil, kalau saya putar lagu tiba-tiba saya ikut bernyanyi sambil angkat tangan. Haleluya. Berapa kali saya bawa istri anak dan pergi pelayanan, dalam mobil kan saya putar lagu, tiba-tiba kan menyembah Tuhan. Saya nyetir sambil nangis di kamar Tuhan, sambil nangis sambil haleluya, Tuhan dahsyat. Oh Tuhan baik. Muliakan Tuhan dengan jiwa. Haleluya. Sembah Tuhan menyangkut tubuhmu, menyangkut jiwa. Haleluya. Dimensi yang kedua, dimensi penyembahan, yaitu menyangkut tubuh, jiwa, dan yang terakhir menyangkut apa? Menyangkut roh. Baik-baik. Roh, apa itu roh? Roh kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, kekudusan, kesucian. Amin. Saudara, roh kita harus terus bersekutu dengan Roh Kudus. Roh kita harus terus di dalam kekudusan. Haleluya. Menyembah Dia harus sampai kepada dimana tingkat tertinggi adalah dimana roh kita menyatu dengan Roh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Saudara, pada saudara memuji Tuhan, waktu saudara menyembah Tuhan, baik secara korporat kita bersama-sama di gereja, di saat kita bersama-sama ibadah, baik di saat kita bersama-sama di komunitas sel, ataupun saat saudara sendirian lagi di kamar di rumah, saudara waktu menyembah Tuhan harus usahanya saudara naik sampai ke tingkat lebih tinggi di mana roh saudara menyatu dengan Roh Tuhan. Pada roh kita menyatu dengan Roh Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita akan mengalami jawaban Tuhan. Segala persoalan masalah kita diselesaikan hanya dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Banyak orang punya kesaksian ketika begitu banyak punya masalah persoalan problem, di dalam hadirat dia menyembah Tuhan. Oh, semua masalahnya Tuhan jawab.
Saudara, kalau sudah buka di YouTube, lihat kesaksian Narfa Ubak. Kesaksian Narfa Ubak di mana dia mengalami kegoncangan rumah tangganya yang luar biasa. Suaminya tinggalkan dia dan pergi dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan lain di Bali. Narfa Ubak dalam kondisi stres. Dia stres tingkat tinggi, depresi tingkat tinggi. Seakan-akan masalah ini tidak ada jawaban. Seakan-akan masalah ini pada bagaikan dia ada di dalam sebuah sel yang dikelilingi tembok tebal, dirantai. Lalu dia coba mengambil gitar. Dia duduk mainkan gitar sambil dia berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Dia memuji Tuhan, memuji Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan, memuji Tuhan, tiba-tiba rohnya naik ke tingkat lebih tinggi dengan rohnya menyatu dengan roh Tuhan. Di situ dia mengalami lawatan Tuhan. Lalu dalam kesannya berkata, dan hari itu juga dia bisa lepaskan roh. Hari itu juga narkoba bisa lepaskan roh. Tuhan pulihkan hidupnya. Di tengah-tengah dia mengalami hadirat Tuhan, dia berkata, aku tidak lagi memikirkan tentang suami. Yang sekarang aku pikirkan bagaimana supaya Tuhan itu dimuliakan dalam hidup saya. Saudara, itulah level penyembahan yang dahsyat. Amin. Kalau saudara menyembah Tuhan, haleluya, pikiran berkata, di rumah kompor sudah mati atau belum? Haleluya. Orang berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara berkata, Tuhan Yesus baik. Rumah sudah kunci belum ya? Itu berarti roh saudara masih jauh dengan roh Tuhan. Itu berarti roh saudara masih jauh. Saudara waktu memuji Tuhan, bangunkan rohmu. Amin. Jangan hanya tubuh bergerak, tapi bangunkan roh kita harus sampai ketemu dengan roh Tuhan. Haleluya. Tidak lagi memikirkan pintu terbuka, jendela terbuka, kompor menyala. Tidak lagi berpikir tentang itu. Karena dalam hadirat kita mendapatkan jawaban Tuhan. Waktu roh kita bersatu dengan roh Tuhan, segala sesuatu yang tertinggal di rumah Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti pelihara. Amin. Haleluya. Itulah dimensi perubahan yang menyangkut tubuh jiwa dan roh. Saudara, saya mengajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kali saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, entah itu saudara sendirian di rumah, waktu saudara lagi putar lagu-lagu rohani, waktu saudara putar lagu-lagu rohani, saudara ekspresikan dengan tubuh untuk ikut memuliakan Tuhan. Usahakan supaya roh saudara naik ke tingkat lebih tinggi, di mana roh saudara bersatu dengan roh Tuhan, sampai di mana jiwa saudara menyatu dengan jiwanya Tuhan, seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Katakan amin. Saya pernah jumpai seseorang gadis. Saya pergi kunjungan ke rumahnya. Waktu saya datang, orang yang ada pintunya terbuka. Saya gedor, tapi terbuka lebar, enggak keluar. Akhirnya saya gedor lagi kuat. Lalu dia keluar dari kamarnya, lalu ke depan dia buka pintu. Matanya bengkak, dia nangis. Nah, saya waktu lihat dia matanya bengkak, dia nangis, air mata mengalir. Saya mulai berpikir, jangan-jangan dia punya problem yang sangat hebat. Saya mulai berkata, ada masalah apa? Ada problem apa? Ceritakan saya di sebelah kedua. Ada masalah apa? Kenapa kamu ada masalah apa? Apakah ada keluarga yang meninggal? Ada problem apa? Dia berkata, enggak, aku nonton Korea, Darah Yesus. Saudara, waktu dia nonton Korea saja, jiwanya itu menyatu dengan film itu. Rohnya menyatu dengan film sampai dia ikut nangis histeris. Saudara, saya berharap dengan Tuhan pun demikian. Amin. Jangan hanya dengan drakor saja. Saya baru berapa bulan lalu saya agak katro. Baru saya ngerti apa itu drakor. Saya tanya anak saya, apa itu drakor? Kamu sebut drakor bilang. Anak saya bilang, ya ampun, tapi drakor itu drama Korea. Jadi saudara, waktu saudara nonton itu, usahakan harus jiwa saudara pun menyatu. Saudara buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, jiwa saudara harus menyatu dengan firman itu. Amin. Roh saudara harus connect dengan firman itu. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jiwa saudara harus connect dengan Tuhan. Roh saudara harus bersatu dengan roh Tuhan. Amin. Maka kita akan memanifestasi itu melalui tubuh. Seperti gadis tadi, jiwanya rohnya menyatu dengan rakor, akhirnya manifestasi melalui tubuh. Dia nangis sampai matanya bengkak. Padahal orang yang main film itu bayaran mahal. Dia nangis dan mata bengkak, enggak ada bayaran apa-apa. Benar bagus, sampai matanya bengkak. Saya tanya masalah apa? Jadi dia keluar buka pintu. Kenapa? Kamu ada masalah apa?
Berdangga aku nonton drakor. Nah Yesus, drakor sampai segitunya kan. Saudara, biarlah dengan Tuhan kita lebih daripada itu, amin. Haleluya. Waktu saya baca firman Tuhan, saya kadang baca di tempatku. Kalau saya baca firman Tuhan, tiba-tiba jiwa saya ikut berekspresi. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Roh Tuhan yang ada padaku. Jadi saat dari perjuangan dalam dunia, manifestasi ke tubuh kita. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan. Sembahlah dia sampai roh saudara bertemu dengan roh Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan. Bacalah firman Tuhan sampai jiwa saudara menyatu dengan firman itu. Sampai firman itu membaca hidup kita, membaca hati kita, membaca pikiran kita. Haleluya. Itulah dimensi penyembahan. Dimensi terakhir, yang terakhir, di tengah-tengah era dimensi yang baru dan di tengah-tengah situasi peradaban dunia makin rusak, kita harus hidup dengan 3 dimensi ini. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemberian, menyangkut persembahan. Dimensi pemberian menyangkut persembahan. Saudara, dikatakan diri dalam Ulangan tadi, hai Bani Israel, hai umat Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sembahlah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa yang kuperintahkan, kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu perhatikan. Kata menyembah Tuhan, alat esa, alat Tuhan kita. Menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, itu juga menyangkut apa? Menyangkut pemberian kita Bapak Ibu. Menyangkut pemberian. Berarti baik, persembahan. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita buka Alkitab kita sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 12 ayat 41. Berarti baik. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lanjut. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser 1 duit. Lanjut. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, arti baik, memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat terakhir. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda ini memberi dari seluruh nafkahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam hal mengikuti Tuhan, dimensi yang terakhir adalah dimensi pemberian, penyembahan. Artinya, artinya orang tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kalau dia masih hitung-hitungan sama Tuhan, masih memikirkan untung. Kalau saya memberi, apa yang saya dapatkan? Kalau saya memberi persembahan, apa yang saya dapatkan? Kalau saya memberikan persepuluhan, apa yang saya dapatkan? Kalau saudara memberi persembahan masih hitung-hitungan sama Tuhan, masih memikirkan untung rugi, saudara belum layak dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dia tidak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kasih contoh begini saja. Yang sudah menikah, Ibu Mary ke suami yang ada di sini. Saya ambil contoh. Ini ya, dari Ibu Borusobi, mama daripada saudara Yohanes. Ibu suami masih bilang, Tuhan masih sehat. Waktu ibu pacaran bersama dengan bapaknya Siska, waktu ibu masih pacaran, waktu ibu minta dibelikan apa saja, pernah nggak
Bapak yang suka hitung-hitungan, atau waktu ibu minta dikasih, waktu dan ibu minta dikasih. Ya, ibu waktu ibu minta dikasih kan? Karena dia begitu mencintai ibu, dia begitu mengasihi ibu, dia tidak lagi hitung-hitungan. Dia tidak lagi memikirkan untung rugi. Karena dia tahu bahwa ini orang yang saya kasih. Apa dia minta dikasih. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saudara jangan memikirkan untung rugi dalam pemberian kita. Amin. Berilah habis-habisan. Jangan diberikan habis-habisan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, saudara, dimensi pemberian, dimensi penyembahan, dimensi persembahan, di mana dia memberi dengan sukacita, dia memberi tanpa memperhitungkan untung rugi. Kalau saudara berbisnis, wajib saudara memikirkan untung rugi. Kalau saya investasi 10 juta, kira-kira untungnya bagaimana? Kalau dalam berbisnis, saudara memang perlu harus hitung untung rugi. Tapi kalau dalam hal persembahan memberi kepada Tuhan, jangan memikirkan untung rugi. Ada orang berkata nih, kalau saya kasih uang berapa, nanti pulang makan apa? Pulang makan apa? Mulai memikirkan untung rugi, saudara akan hidup seperti itu. Tapi saudara memberikan persembahan tanpa memikirkan untung rugi, pulang bisa makan apa? Saudara memberikan dengan sukacita, saudara pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Kasih kiri kanan, mulai sekarang jangan memikirkan untung rugi dalam persembahan. Haleluya. Haleluya. Kasih kiri kanan sekali lagi, mulai sekarang dalam memberi persembahan jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Semua Tuhan punya Bapak Ibu, amin. Jadi kalau kita memberi habis-habisan, bukan berarti langsung kecil. Justru orang memberi habis-habisan, dia makin hidup dalam kelimpahan. Alkitab mengatakan ini, ada yang menyebar harta tetapi selalu bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu bertambah kere. Sudah tahu apa itu kere? Susah, miskin. Orang mana saya bilang tambah bakti. Tambah bakti dia. Itulah dimensi apa? Dimensi pemberian kita. Itulah dimensi persembahan. Orang tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanku. Tapi kalau dia masih hitung-hitungan sama Tuhan dalam hal memberi, masih memikirkan untung rugi. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 24. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 24. Ini Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 24. Dikatakan ini, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan curi, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu lagi, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Yesus telah mengajarkan bagaimana dalam hal pemberian. Amin. Berilah dengan sukacita. Orang muda itu dia pergi dengan hati yang penuh dengan gelisah, dengan susah hati. Dia memikirkan, kalau saya berikan semua, bagaimana hidup saya nanti? Kalau saya jual dan memberikan semua kepada orang lain, bagaimana hidup saya nanti? Dia masih memikirkan untung rugi. Dia masih hitung